Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal dengan metode TAM, teknologi acceptance model dalam sistem informasi kesehatan dengan mata kuliah sistem informasi kesehatan dan dosen pengampu yaitu Bapak Iwayan Sugianta Nirwana SPDMKOM. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adila Nadif, Andi Nur Naila, Femi Sandi Karangan, Virus Raini, saya sendiri Siti Nur Hadiza. Selanjutnya di sini ada beberapa sub pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada metode review, kemudian ada review jurnal, keempat ada diskusi kelompok, dan juga yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Naila. Baik, untuk subbab pertama yaitu pendahuluan, TAM atau Teknologi Acceptance Model merupakan model untuk menganalisa dan memahami faktor yang dapat mempengaruhi suatu penggunaan teknologi. Penerapan metode TAM atau Teknologi Acceptance Model sering digunakan dalam konteks sistem informasi kesehatan untuk mengadopsi berbagai sistem seperti sistem informasi kesehatan ibu, sistem antrian pasien, sistem informasi manajemen rumah sakit, dan lain sebagainya. Penggunaan metode ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya ada metode review yang akan dijelaskan oleh Adila Nadif. Metode yang digunakan adalah metode review dengan melakukan pembagian tugas, yaitu mencari satu artikel secara individu, kemudian mengirim ke grup untuk memastikan bahwa artikel yang berbeda. Dalam metode review ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama ada relevansi artikel. Relevansi artikel ini harus sesuai dengan topik, yaitu sistem informasi kesehatan dengan metode teknologi acceptance model atau TAM. Yang kedua ada tahun publikasi dari artikel tersebut, yaitu tahun publikasi dengan rentang tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja masuk ke review jurnal. Untuk review jurnal pertama kepada Virus Raini. Baik, kita masuk kepada review jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang pertama ini tentang evaluasi penerimaan sistem informasi kesehatan ibu dengan metode TAM di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk nama penulisnya sendiri itu ada Artunus Farid, kemudian Sri Ahmad Nugraheni yang dipublikasikan pada tahun 2019. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri di mana penelitian ini itu dilakukan untuk mengevaluasi penerimaan sistem informasi kesehatan ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo menggunakan teknologi TAM yang digunakan untuk menganalisis persepsi penggunaan terhadap kemudahan dan juga kemanfaatan sistem serta bagaimana pengaruhnya terhadap sikap dan minat menggunakan teknologi tersebut. Untuk metode yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan model penelitian observasional analitik di mana mencari hubungan antar variabel dengan melakukan suatu analisis terhadap data yang dikumpulkan, di mana untuk pengumpulan data di sini menggunakan kuesioner. Next. Nah, untuk hasil dan temuan utamanya di mana dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata sistem informasi kesehatan ibu itu diterima dengan baik oleh bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Persepsi terhadap kemudahan dan kemanfaatan sistem menjadi faktor utama penerimaan di mana bidan di sini itu merasa mudah memahami dan juga mempercepat proses pelaporan. Kemudian untuk mayoritas responden di sini sendiri menunjukkan sikap positif dan bersedia menerima penerapan SIK secara luas serta mengikuti pelatihan. Untuk penelitiannya juga menekankan pada pentingnya pelatihan secara berkelanjutan dan juga pengembangan fitur tambahan untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga fungsionalitas SIK yang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas kesehatan ibu. Untuk kelebihan jurnal sendiri itu terdapat beberapa. Yang pertama itu ada pendekatan metodologi yang tepat, kemudian penelitian terfokus pada masalah spesifik, lalu ada data kuantitatif yang mendukung hasil praktis dan relevan, dan yang terakhir itu ada partisipasi responden yang tepat. Nah, lanjut untuk kontribusi terhadap topik di mana artikel ini itu mengevaluasi terkait penerimaan sistem informasi kesehatan ibu di Kabupaten Bungo menggunakan TAM, dan hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa ternyata persepsi kemudahan dan kemanfaatan ini mempengaruhi sikap bidan untuk menggunakan sistem informasi kesehatan yang ada di puskesmas tersebut, yang dimana meningkatkan efisiensi kerja dan juga keterampilan bidan. Dimana untuk penelitian ini sendiri itu merekomendasikan pelatihan berkelanjutan untuk mendukung adopsi teknologi dan dalam layanan kesehatan. Baik, selanjutnya untuk review jurnal kedua akan disampaikan oleh Adila Nadif. Baik, untuk review jurnal yang kedua, judul jurnalnya pengembangan sistem informasi antrian pasien menggunakan teknologi acceptance model, dengan nama penulis ada Adika Pramita Widyasari dan Ahmad Siro Junafis yang dipublikasi pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi antrian pasien atau SIAP berbasis web dan evaluasi atau pengujian menggunakan teknologi acceptance model atau TAM. Aspek yang akan diuji atau dinilai ada 3, yaitu aspek kegunaan, aspek kemudahan, dan aspek sikap terhadap penggunaan sistem. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan itu meliputi analisa permasalahan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian sistem. Pengumpulan data responden diambil menggunakan kuesioner. Nah, selanjutnya ada hasil dan temuan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pembangunan dan pengembangan terkait sistem informasi kesehatan pendaftaran digital berbasis web yang dirancang menggunakan metode TAM. Oleh karena itu, diimplementasikan sistem informasi kesehatan yang menggunakan TAM ini untuk memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran dan antri serta dapat meningkatkan pelayanan.
Untuk kelebihan jurnal ada dua, yang pertama ada pendekatan metodologi yang tepat, kemudian penelitian terfokus pada masalah yang spesifik. Untuk kelemahannya yang pertama ada jumlah responden yang terbatas dan kurang pembahasan terkait jangka panjang. Ada kontribusi terhadap topik, artikel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap topik kinerja sistem informasi kesehatan, dapat meningkatkan kinerja sistem informasi kesehatan melalui pendaftaran dan antri pasien secara digital, pengelolaan data pasien yang efisien, kecepatan akses informasi, dan keamanan data. Kontribusi ini sangat relevan dalam konteks modernisasi layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada sistem. Baik, selanjutnya untuk review jurnal 3 akan disampaikan oleh Femi. Baik, untuk review jurnal yang ketiga dengan judul analisis pelaksanaan SIMS pada unit kerja rekam medis dengan metode teknologi acceptance model atau TAM dengan nama penulis Denny Maisa Putra, Herunisa Mulfi Huna, dan Wasi Fadila. Untuk tahun publikasinya yaitu tahun 2022 dengan tujuan mengevaluasi tingkat penerimaan dan penggunaan SIMS serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem tersebut dengan metode studi literatur untuk menelaah jurnal mengenai pelaksanaan SIMS pada unit kerja rekam medis dengan metode TAM. Pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder dan analisis secara deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada. Analisa data dilakukan dengan mencari kesamaan, ketidaksamaan, pandangan, ringkasan ringkasan terhadap beberapa penelitian. Untuk hasil dan temuan utama diketahui bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit ini belum cukup baik dalam memberikan layanan yang optimal. Meskipun pengguna merasa sistem ini bermanfaat dan mudah digunakan, mereka memiliki kekurangan keterampilan yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem. Penerimaan sistem oleh pengguna ini dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang kemudahan penggunaan dan manfaatnya. Pengguna yang merasakan manfaat dari sistem informasi manajemen rumah sakit ini cenderung lebih positif dan berusaha memotivasi pengguna lain. Namun, masalah seperti kurangnya pelatihan dan dukungan dari manajemen masih menjadi hambatan dalam penerapan sistem yang efektif, sehingga penelitian ini menyarankan agar rumah sakit melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan pengguna dan memastikan semua bagian sistem informasi berfungsi dengan baik agar sistem informasi ini dapat berjalan secara optimal. Untuk kelebihan jurnalnya sendiri, yang pertama itu metode yang digunakan terstruktur dengan pendekatan TAM, kemudian analisis dilakukan dari 12 artikel yang relevan, efektivitas sistem dalam penggunaannya, dan terdapat pelatihan secara teratur bagi para pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit. Untuk kelemahan jurnalnya yaitu pertama kurangnya memberikan perspektif langsung dari lapangan, tidak melibatkan unit lain yang terkena dampak dari penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit, kemudian tidak terdapat tabel yang mendukung analisis, dan terakhir kurang dalam membahas mengenai kelemahan dari artikel tersebut. Adapun kontribusi dari artikel ini yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, khususnya terkait penerimaan pengguna dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan staf. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya kemudahan pengguna dan manfaat sistem. Temuan ini sangat berharga bagi rumah sakit yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya untuk review jurnal yang keempat akan disampaikan oleh Naila. Baik, untuk review jurnal keempat itu dengan judul jurnal yaitu penerimaan pasien terhadap sistem pendaftaran online menggunakan teknologi acceptance model di RSUP Fatmawati dengan nama penulis Nanda Aulia Rumana, Elina Intan Abzari, Desi Rosmala Dewi, Laila Indawati, dan Nur Yulia. Untuk tahun publikasinya yaitu tahun 2020. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pasien terhadap sistem pendaftaran online di RSUP Fatmawati dengan menggunakan model penerimaan teknologi acceptance model. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pasien serta hambatan yang dihadapi oleh pengguna sistem pendaftaran online. Untuk metode penelitian yang digunakan, yakni dengan desain penelitian cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif, uji hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda, di mana variabel independennya adalah perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, dan behavioral intention to use. Sedangkan variabel dependennya adalah actual system usage. Selanjutnya, hasil dan temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 106 responden, 48% diantaranya telah menggunakan sistem pendaftaran online. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pasien terhadap sistem pendaftaran online adalah behavioral intention to use atau niat perilaku. Diikuti oleh perceived easy of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Model regresi yang diperoleh dapat menjelaskan 76,6% variasi penerimaan pasien terhadap sistem pendaftaran online. Untuk kelebihan jurnal yaitu pendekatan kualitatif yang jelas, model penerimaan teknologi TAM, hasil yang signifikan. Untuk kelemahan jurnalnya yaitu ukuran sampel yang terbatas, fokus penelitian terbatas pada faktor tertentu, serta kurangnya analisis kualitatif. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap topik. Kontribusi penelitian ini terhadap topik penerimaan teknologi dalam konteks layanan kesehatan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti persepsi kemudahan penggunaan dan niat perilaku mempengaruhi penerimaan sistem pendaftaran online oleh pasien, memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan sistem informasi kesehatan di masa depan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa behavioral intention to use adalah faktor paling berpengaruh terhadap penerimaan pasien, yang dapat menjadi acuan bagi rumah sakit dalam merancang strategi
sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan penggunaan sistem pendaftaran online. Kemudian penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk RSUP Fatmawati seperti meningkatkan sosialisasi penggunaan sistem pendaftaran online dan memperluas aksesibilitas sistem yang dapat membantu untuk meningkatkan adopsi teknologi di kalangan pasien. Dan yang terakhir, temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi penerimaan teknologi dalam konteks kesehatan. Baik, selanjutnya review jurnal 5, di mana judul jurnalnya yaitu evaluasi penerimaan sistem informasi HIV/AIDS atau SIHA menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Dengan nama penulis yaitu ada Sri Devyani Hundau, Abdul Aziz Bonti, dan juga Nikmas Ari Pakaya yang dipublikasikan pada tahun 2023. Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan tingkat penerimaan pengguna SIHA yang merupakan aplikasi berbasis web yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012, namun belum pernah dilakukan evaluasi sebelumnya. Sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem untuk meningkatkan penggunaan SIHA. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Sedangkan untuk analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat penerimaan pengguna. Dan uji validitas dan reliabilitas juga dilakukan untuk memastikan keakuratan instrumen penelitian. Selanjutnya, untuk hasil dan temuan utama, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pengguna terhadap SIHA berada pada kategori baik, dengan persentase yaitu 78,1%, yang menandakan bahwa sistem ini diterima oleh para penggunanya. Evaluasi sistem informasi sangat penting untuk mengurangi kehilangan data dan memperbaiki kontrol dalam sistem guna, meminimalkan kesalahan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam penggunaan SIHA, seperti kesulitan akses dan error saat penginputan data, yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas sistem. Selanjutnya ada kelebihan jurnal, di mana metode yang digunakan dalam jurnal ini cukup jelas, kemudian menggunakan uji validitas dan reliabilitas sebagai pengukur keakuratan hasil yang didapatkan, dan terakhir memberikan rekomendasi yang praktis. Selanjutnya ada kelemahan jurnal, di mana jurnal ini memiliki keterbatasan aksesibilitas karena hanya dapat diakses menggunakan browser yaitu Mozilla Firefox dan kurangi evaluasi sebelumnya. Kemudian SIHA hanya fokus pada penerimaan saja, tetapi seperti dampak sistem terhadap hasil kesehatan atau efisiensi operasional tidak dieksplorasi secara mendalam. Selanjutnya untuk kontribusi terhadap topik, di mana artikel ini menentukan tingkat penerimaan penggunaan SIHA yang merupakan aplikasi berbasis web yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012, namun belum pernah dilakukan evaluasi sebelumnya. Sehingga penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem untuk meningkatkan penggunaan SIHA. Baik, selanjutnya masuk ke dalam diskusi kelompok yang akan dijelaskan oleh Fieri. Baik, kita masuk ke analisis perbandingan hasil review jurnal. Yang pertama itu berkaitan dengan kesamaan dan juga perbedaan antar jurnal. Jadi dari kelima artikel yang telah di-review tadi, itu sama-sama menggunakan kerangka TAM untuk mengevaluasi penerimaan teknologi di sistem informasi kesehatan, dengan fokusnya itu pada kemudahan penggunaan dan juga kemanfaatannya. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu mencakup fokus sistem SIG, kemudian ada SIM-RS dan juga SIHA. Untuk lokasi dan subjek penelitiannya, kemudian serta metode yang digunakan seperti kuantitatif murni, kemudian ada studi literatur atau desain pengembangan sistem. Nah, untuk hasil penelitiannya juga bervariasi dari penerimaan yang baik hingga catatan kekurangan seperti keterampilan penggunaan yang rendah atau aksesibilitas sistem yang terbatas. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya masuk ke kontribusi masing-masing jurnal terhadap topik utama. Untuk penelitian 1, pada Fieri dipersilakan. Untuk kontribusi dari masing-masing jurnal terhadap topik utama, itu untuk penelitian pertama itu membahas terkait pentingnya pelatihan dan pengembangan fitur untuk sistem informasi kesehatan ibu. Nah, masuk pada penelitian yang kedua, di mana penelitian kedua ini membahas terkait peran kemudahan penggunaan adopsi sistem informasi antrian pasien berbasis web. Dan pada penelitian ketiga ini membahas terkait keterampilan pengguna yang menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Next. Nah, untuk penelitian yang keempat ini berkontribusi terkait membahas perlunya sosialisasi dan juga aksesibilitas dalam penerimaan sistem pendaftaran online di RSUP Fatmawati, dan pada penelitian yang kelima itu membahas terkait tantangan teknis dalam penerimaan sistem informasi HIV/AIDS atau SIHA di Gorontalo. Baik, selanjutnya ada penilaian kritis terhadap tren atau tantangan yang akan disampaikan oleh Femi. Untuk penilaian krisis terhadap tren atau tantangan, penerapan teknologi acceptance model ini di sektor kesehatan berfokus pada persepsi, kemudahan, dan kemanfaatan teknologi. Namun tantangan besar tetap ada, seperti keterbatasan keterampilan teknologi di kalangan tenaga kesehatan, resistensi terhadap perubahan, dan dukungan manajemen yang tidak konsisten. Aspek lain yang menjadi tantangan adalah keterbatasan cakupan TAM dalam mengeksplorasi faktor eksternal seperti aspek sosial budaya, dan infrastruktur yang juga mempengaruhi penerimaan teknologi, terutama di daerah terpencil. Faktor kolaboratif dalam tim kesehatan juga sering diabaikan dalam kerangka ini. Baik, selanjutnya dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan adalah alat penting untuk mengelola data kesehatan yang mendukung pembangunan kesehatan. Salah satu metode yang digunakan dalam sistem informasi kesehatan adalah teknologi acceptance model atau TAM, yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem informasi, termasuk persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaatnya. Metode review digunakan dalam laporan ini dengan masing-masing individu mencari artikel berbeda untuk dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat TAM adalah kunci keberhasilan penerapan sistem informasi kesehatan.
Studi kasus menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya efisien tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan TAM, pelatihan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama ada evaluasi jangka panjang dan dampak luas, kemudian ada eksplorasi faktor eksternal di luar TAM, kemudian ada diversifikasi responden dan lokasi penelitian, integrasi dengan teknologi baru, dan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman pengguna. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.